Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Salwa Ramada Tunggadewi dari kelas IKMB. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis dokumen perencanaan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan pembangunan. Menurut Sondang P. Siagien, perencanaan itu adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan. Sedangkan pembangunan adalah suatu proses perubahan kehidupan di bidang apapun di dalam suatu negara. Jadi, perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang berisi proses atau cara untuk mempersiapkan suatu proyek pembangunan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk suatu bangsa atau negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama itu adalah perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Perencanaan ini adalah jabaran dari perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini bersifat sangat operasional karena di dalam perencanaannya ini terdapat proyek atau kegiatan sekaligus dengan pendanaannya. Dalam perencanaan ini juga terdapat indikator dan target kinerja untuk suatu kegiatan. Selanjutnya perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4-5 tahun. Perencanaan ini merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga sifatnya lebih operasional. Dalam perencanaan jangka menengah ini terdapat sasaran dan target pembangunan secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya itu perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10-25 tahun. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah yang kita intisari dari Permendagri 86 tahun 2017 dari pasal 1. Pertama, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Kedua, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 3. Evaluasi rancangan peraturan daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keempat, rencana pembangunan jangka panjang daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Kelima, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Yang keenam, rancangan teknokratik RPJMD, yaitu rancangan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketujuh, rencana pembangunan tahunan daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Kedelapan, rencana strategis perangkat daerah, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Yang terakhir, rencana kerja perangkat daerah, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun. 3. Rencana kerja pemerintah ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun. Selanjutnya prioritas nasional, yaitu adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye dan mempertimbangkan hal penting lainnya. Terakhir, program strategis nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir adalah pasal-pasal perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada ruang lingkup di pasal 2 yang meliputi tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perubahan. Selanjutnya ada tujuan di pasal 3, tujuan perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip di pasal 4-6, tata cara di pasal 7-150, kaidah perumusan kebijakan di pasal 151-179, tata cara pengendalian dan evaluasi pasal 180-306, koordinasi teknis pasal 307-318, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah pasal 319-341, selanjutnya tata cara perubahan dari pasal 342-368, pembinaan dan pengawasan pasal 369-370,
ketentuan peralihan pasal 371, pasal ketentuan lain-lain ada di pasal 372, dan yang terakhir ketentuan penutup ada di pasal 373 sampai 378. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.